Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas tentang Indonesia. Jika kita semua mendengar Indonesia, salah satu kata yang muncul di benak kita atau di pikiran kita pasti besar. Dan tentu saja di dalam hal yang besar itu terdapat berbagai macam keberagaman. Dan contohnya seperti di Indonesia, banyak sekali keberagaman yang ada di dalamnya. Seperti keberagaman dalam budaya, adat, tradisi, agama, bahasa, suku, ras, dan masih banyak lagi di dalamnya. Dan di dalam suatu negara yang sangat besar ini, di dalam keberagaman yang sangat banyak ini, berarti ada juga keberagaman dalam hal-hal misteri, cerita-cerita misteri. Karena tidak mungkin di dalam suatu hal yang besar hanya berisi hal-hal yang suatu saat kita lihat itu berbentuk ataupun yang bisa kita lihat positifnya saja. Karena di dalam keberagaman pasti ada yang terang dan ada yang gelap. Begitu juga di Indonesia, tidak menutup kemungkinan di Indonesia memiliki berbagai macam sisi gelap yang bersifat spiritual ataupun non spiritual. Maka dengan ini saya Andika, dan izinkan saya menjadi pemandu Anda untuk melihat sisi lain Indonesia. Dengan begitu banyak beragam ataupun begitu banyak isi yang ada di Indonesia, selain melahirkan suatu hal yang bersifat apa ya, kalau kita sebutnya bersifat divergen atau bersifat konvergen yang berbeda-beda, di dalam hal yang banyak ini juga melahirkan hal-hal misteri spiritual. Contohnya seperti yang ada di Jawa itu, mungkin kita bisa bahas ada cerita candi yang dibuat 1000 candi dalam satu malam. Ada jika kita melihat ke arah pantai itu ada pantai selatan, yang mana kita di sana dilarang menggunakan baju hijau karena di sana termasuk wilayah kekuasaan dari Nyi Roro Kidul. Lalu jika kita lihat lagi mungkin ada misteri tentang Gunung Salak. Lalu kita lihat lagi mungkin di Bali itu ada leak, yaitu seperti tubuh, bukan tubuh sih, lebih ke kepala yang terbang dengan jeroannya saja tanpa badan. Lalu juga ada Banaspati, yaitu sebuah bola api yang terbang tanpa tahu asal usulnya dari mana dan dasarnya dari apa. Atau mungkin di tempat saya sendiri di Kalimantan, jika di tempat saya itu contohnya seperti ada kuyang. Kuyang itu gambaran mungkin seperti leak tadi, yaitu sebuah kepala yang terbang, dan kepala itu terbang hanya bergantung dengan jeroannya, isian-isian dari badan. Dan kuyang itu biasanya sendiri mencari suatu hal-hal yang bersifat segar. Contoh yang paling lumrahnya yaitu seperti darah bayi yang baru dilahirkan, atau seperti ari-ari bayi yang baru dilahirkan, atau darah ibu yang baru melahirkan. Lalu di Kalimantan juga ada mitos ataupun cerita yang menyebutkan bahwa ketika orang di luar Pulau Kalimantan itu meminum air dari Sungai Mahakam, maka air sungai itu akan bersatu dengan darahnya hingga akhirnya membuat seseorang yang dari luar Pulau Kalimantan tadi, jika kembali ke tempat asalnya, maka dia pada akhirnya akan kembali lagi ke Kalimantan karena dia terikat oleh aliran Sungai Mahakam tadi. Karena Sungai Mahakam digambarkan yaitu adalah seperti sungai yang dari awal dan akhirnya itu selalu menjadi satu. Dari awal di sini dan berakhir di sini, melingkar hingga akhirnya ketemu lagi. Maupun sebaliknya, melingkar dari sini hingga ketemu lagi menjadi satu. Atau mungkin yang baru-baru saja ramai belakangan ini, yang bahkan ada filmnya, yaitu Kota Saranjana, yang disebut sebagai Wakandanya Indonesia.
itu kan merupakan sebuah cerita-cerita misteri ya, yang ramai di masyarakat, yang cukup banyak orang membahas hal-hal misteri tersebut. Cerita-cerita misteri tersebut kan lahir dari berbagai macam keberagaman itu sendiri. Entah itu dari orang Sumatera bercerita dengan orang Kalimantan, ataupun orang Kalimantan bercerita dengan orang Jawa, orang Jawa bercerita dengan orang Sulawesi, ataupun mereka semua bercerita dalam suatu tempat hingga akhirnya melahirkan sebuah persepsi dari pikiran mereka masing-masing, hingga akhirnya melahirkan sebuah kisah-kisah misteri tadi. Entah itu sebenarnya satu kisah namun dipisahkan dengan persepsi yang berbeda, ataupun itu mereka lahir dari kisah-kisah mereka sendiri. Tapi yang saya sadari sebenarnya dari semua kisah-kisah misteri tersebut ada memberikan hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk kita semua. Seperti ya, contohnya jika kita sebut ketika kita sedang memotong kuku malam-malam, ada cerita yang menyampaikan bahwa dilarang untuk potong kuku malam-malam, karena ketika kita potong kuku malam-malam akan ada sosok yang datang untuk menjilat kuku kita tersebut. Namun jika kita lihat dari sisi yang positif atau mengarahkan, kita sebenarnya dilarang potong kuku untuk malam-malam karena pada saat malam itu penerangan tidak seterang pada saat pagi, siang, ataupun sore. Jadi pada saat potong kuku malam hari itu rawan menimbulkan luka ketika kita potong kuku. Ataupun ada cerita yang menyampaikan bahwa kita dilarang untuk duduk di depan pintu rumah karena itu akan menghalangi rezeki. Padahal sebenarnya jika kita melihat lagi di sisi yang lain, pintu itu adalah sebuah tempat keluar masuknya orang dan tempat yang paling sering dilalui. Jadi ketika kita duduk di depan pintu, maka itu akan menghalangi jalan yang akan dilalui orang-orang. Namun itu tadi disampaikan secara sakral ataupun spiritual, agar itu menanamkan rasa etika, takut ataupun adab secara tidak langsung kepada seseorang. Lalu mungkin ada cerita ketika kita jalan di daerah yang hutan, pegunungan yang gelap, jika ada tikungan atau jika ada tanjakan, kita disuruh untuk menekan tombol klakson pada kendaraan kita. Mereka menyampaikan bahwa itu pertanda kita memberi salam ataupun meminta izin kepada penunggu daerah tersebut. Padahal sebenarnya jika kita lihat lagi, itu bukan memberi pertanda ke penunggu daerah, tapi kita memberi penanda pada orang yang ada di seberang kita bahwa kita ada di sini, dan itu untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan karena tempat tersebut rawan terjadi kecelakaan. Dan jika kita bahas lagi, banyak sekali hal-hal tersebut yang bertebaran di kalangan masyarakat. Lalu kenapa hal itu bisa relevan sampai sekarang? Itu karena masyarakat di Indonesia sendiri masih banyak yang mempercayai hal-hal spiritual tersebut, hingga akhirnya cerita-cerita tersebut membuat kita atau membuat masyarakat selalu menerima dan menerimanya. Bahkan cerita tersebut adalah suatu cerita yang diwariskan turun-temurun dari nenek leluhur sampai ke kakek nenek kita, bahkan sampai ke orang tua kita, hingga akhirnya ceritanya sampai ke kita. Tapi cerita-cerita misteri tersebut kan lahir dari sebuah keberagaman yang ada di Indonesia, lahir dari sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Tidak salah kan jika kita menyebut cerita-cerita tersebut adalah sebuah hasil karya dari sebuah keberagaman yang indah, sebagai pertanda banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan mengenai apa yang ada di benak saya dan ada di pikiran saya. Jika ada suatu perkataan ataupun suatu kalimat yang menyinggung perasaan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.